dalam hati. Karena masalahnya damai, kalau damai biasa secara manusia, kita kalau misalnya seperti Bapak tadi yang bersaksi, sebentar lagi tidak ada di sini lagi dan sudah bebas ya Pak. Bentuknya lega, damai ya kan. Persoalannya kalau ternyata sidangnya belum selesai, ditunda-tunda terus, masih deg-degan, hasilnya bagaimana? Bisa damai nggak? Nggak bisa damai. Marah, kecewa, ya kan? Ada suasana hati pasti sudah tidak menentu. Apalagi harus menentukan besok sidang. Satu malam mungkin akan mikir, aduh, putusannya gimana ini? Nah biasanya orang yang nggak damai dalam hatinya, gampang tersinggung, udah marah, ya kan? Mukanya gelap, bukan maksudnya hitam, memang gelap, auranya gelap. Kenapa? Karena nggak ada damainya. Ya, sekarang kita mau bicara tentang damai, bukan damai yang ada di dunia ini. Karena damai yang ada di dunia ini bersifat sementara dan bersifat ada apanya. Kalau bapak yang ada di sini hari ini sukanya itu mungkin kedalaman sini, pengennya tiba-tiba pengen BPK lah. Nah tentunya tidak ada jalan, tidak ada yang kirim ke BPK, ya kan? Tapi tiba-tiba besok Tuhan mendengarkan suara hatimu, dikirimkanlah bagimu BPK melalui temannya. Sukacita, damai, damai. Tapi sementara itu marah-marah karena ada lagi permintaan yang berikutnya. Saya sudah 2 kali kemarin, tapi kesaksiannya sangat minim. Apakah tidak terjadi apa-apa di sini? Banyak. Jadi apakah khusus dari kaum tidak mendapatkan berkat itu melalui kesaksian kalian? Kalau kami mau panggil lah, kalau kalian tidak mau, kami mau panggil lama Tuhan yang 3 kali mau menyanyi lah, itulah kesaksian kami. Ayo Pak, kita mana yang main dulu? Kami jangan mengadani. Sini bapak-bapak, karena kami kemarin selalu gantian ya, karena yang kami dari tim kali ini gantian. Ada yang di sana karena kami melayani di 10 penjara lapas, jadi hari ini bapak-bapak ada tim ini yang akan datang. Kita akan menyanyikan, kalau kalian tahu lagu ini ikutnya. Lagunya Kalah Candana. Lagu ini lama, ya kan? Kalau hubungan dengan ya. Saya yakin semua bisa. Karena kita benar sekali.
Ya, liriknya itu luar biasa ya. Jadi jangan cari jawaban sama opung, tulang, mama dan lain-lain. Enggak ada. Kalaupun ada jawabannya cuma sekalinya. 2 kali dikasih, 3 kali membuka dia, ya kan? Ya kan kalau gitu. Orang kalau kita pertolongan 1 kali 2 kali boleh, tapi kalau udah 3 kali dia pun nggak akan mau ya. Baik, firman Tuhan mengenai damai dalam badai. Kita buka Filipi 4 ayat 7. Ini ayatnya singkat sekali. Filipi 4 ayat 7. Ya, sama-sama kita katakan firman Tuhan. 2, 3. Damai sejahtera yang melampaui segala dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kata damai ini dituliskan oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Dia Paulus. Jadi Tarsus. Kalau orang mengatakan atau menulis kata damai sejahtera bagimu ya saudara, orang itu dalam keadaan damai atau enggak? Gak mungkin dia lagi marah, dia lagi kusuk-kusuk, dia lagi dendam. Gak mungkin dia bilang damai sejahtera. Artinya orang yang mengatakan, orang yang menulis surat ini, orang yang menuliskan kata damai sejahtera, orang itu dalam keadaan damai, ya kan? Tapi pertanyaannya, ketika dia damai, apakah keadaannya baik-baik? Apakah keadaannya aman, masa depannya ceria, masa depannya cerah? Apakah dia senang-senang hidupnya? Amin. Surat ini dituliskan Rasul Paulus kepada Filipi, jemaat di Filipi, ya, dalam keadaan kakinya dibantai, tangannya dirantai, dan dia ada di penjara bawah tanah. Jadi nggak ada penjara bawah tanah. Paling di tempat kereng yang ada enak ya. Dan kerengnya kalau kalian bandel itu kerengnya kan, itu nggak berapa, nggak seberapa itu kereng, ya kan? Tapi kalau Paulus ini di bawah tanah, kakinya rantai, tangannya dirantai, dan dia menulis surat buat jemaat di Filipi. Ketika jemaat di sana adalah anak rohani yang si Paulus ini. Jadi damai sejahtera kepada engkau jemaat di Filipi. Keadaan dia udah gak enak, masa depan dia gak jelas, dia gak ada yang namanya sidang Pak. Kalau kita tahu mungkin sidang kita 3 kali lagi sekali putuslah apa yang kita jalan. Kalau Paulus gak ada sidang, gak tahu dia kapan melihat matahari, gak tahu dia kapan akan keluar, gak tahu sampai kapan keluar. Dan masa depannya gak tahu, gak ada yang dikasih gambaran sama dia menulis damai sejahtera. Artinya ini bukan soal keadaannya baik, bukan soal keadaan nyaman, bukan. Dia mau menceritakan bahwa ketika dia tulis damai sejahtera, dia mau sampaikan, saudaraku, katanya di Filipi 1, Tuhan itu baik. Saya mendengarkan satu saksian tadi luar biasa ya. Kasus pertama masuk kemarin adalah narkoba, luar biasa ya. Tapi kasus berikutnya ya Pak, nabrak orang. Jadi begini, sebelum ada yang bebas dari sini, sebelum ada yang putuskan kalau dapat tes kamu keluar, dan ada di sini. Minta doa kepada Tuhan yang ada di sini yang sebelum kau pergi, supaya melepaskanmu dari segala roh yang ada di sini dan segala tutup yang ada. Ya, jangan bawa pulang keluargamu, jangan bawa pulang kerjaanmu. Sehingga kau melangkahkan kaki lepas dari ruangan, dari gerbang itu, kau sudah bersih dari segala tubuh yang ada di tempat ini, dari segala tubuh yang ada di tempat ini, dan tak ikut. Karena sebenarnya kita itu bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang yang hebat gak kuat di luar sana. Yang kita tak lawan adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Sehingga ketika kau kemana pun gak ada yang boleh ikut kamu. Yang ada adalah malaikat Tuhan seperti yang dikatakan di Mazmur 91. Ya, malaikat Tuhan yang menjaga. Gak boleh ada yang lain. Nah, di Kisah 16 ayat 25, Kisah Rasul 16 ayat 25, itu menceritakan tentang Paulus yang sedang
ya kan? Dan di situ dalam keadaan lapar, dingin, apa yang dilakukan? Ya, berdoa dan memuji-muji Tuhan. Jadi kalau ada di sini blok berdoa, tentunya blok yang tidak merasa, yang tidak dalam keadaan berdoa, pagi-pagi mendengar ada blok berdoa, pasti ada kedengaran ya kan? Nah, waktu Paulus itu berdoa dan memuji-muji Tuhan, sesuatu terjadi, Bapak sekalian. Yang terjadi adalah borgol tangannya lepas, kakinya lepas, bahkan pintu selnya, pintu blok itu lepas terbuka, tinggal keluar aja. Pertanyaannya, kalian jangan bilang begini, Bu, jadi kalau gitu saya nyanyi, buat Bu saya nyanyi jam 3 pagi itu jadi. Terus kan Bu, saya nyanyi dan memuji Tuhan dan berdoa. Berarti pasti terjadi kan Bu, semua blok-blok keluar terbuka kan Bu, saya nggak bisa dan lepaskan Bu. Bukan itu maksudnya. Jadi dalam cara doa nggak jelas itu, ya kan? Tujuannya nggak jelas. Yang dimaksud di sini adalah waktu di situ memang terjadi, harus terjadi pintu penjara itu terbuka. Tapi kalau kau nyanyi pagi-pagi di sini, memuji Tuhan dan berdoa, yang terlepas ada belenggu hatimu, marahanmu, kebencianmu, dan segala yang engkau tidak inginkan terjadi atas dirimu dan keluarga, sehingga engkau merasakan tenang. Gak ada, saya rasa orang di penjara, orang di lapas, di luka, gak ada yang merasa nyaman atau mau tapi ada juga Pak, dia udah 3 kali 4 kali masuk ke tempat seperti ini, mungkin tidak kali ini di sini, besok 4 kali jual itu nyaman dia di sini. Katanya gak bayar uang sewa rumah luar, ya kan? Cari makan enak katanya, jadi dia boleh kali masuk sini. Tapi sebetulnya bukan soal dagingan kita, bukan soal rumah, bukan soal makanan, tapi soal bagaimana kita ini terhubung kepada pencipta kita, ya. Kita lakukan tadi terhubung denganmu, ya saudara yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah rasa tenang bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tidak merasakan ada ketenangan di hatimu, kau harus terhubung seperti lakukan, terhubung kepada Tuhan. Masalah tetap ada. Saya di sini masih banyak yang belum teruskan, ya, masih akan melaksanakan mengikuti sidang-sidangnya. Tapi supaya kau tahu rasa damai itu, kau harus kenal Allah, kau harus kenal Tuhan. Kalau kau tidak mengenal Tuhanmu, kau akan menyaksikan semua yang terjadi dalam hidup, termasuk seluruh masalah badai hidupmu. Ya, kita jangan salah datang hari ini berdoa, datang hari ini beribadah, berdoa menyanyikan lagu Tuhan. Tapi selesai dari sini kau pulang kau suntuk, kesal, marah dan bingung ini kayak mana? Gak ada uang untuk bayar. Kau siapa Tuhan? Kalau kau kenal siapa Tuhan, apapun yang bisa dilakukannya, gak perlu pakai usaha, gak perlu pakai uang, gak perlu pakai pinjam sana pinjam sini. Kalau hatimu tenang, ya, kalau hatimu tenang, seluruh persoalan akan diselesaikan Tuhan. Pertanyaannya, kalau gitu mau sidang nanti aku bebas, bukan itu. Kalau Tuhan mengizinkan engkau menjalani hari-harimu di tempat seperti ini, itu Tuhan inginkan bahwa engkau harus mengenal Dia, pribadi Dia, siapa Tuhan itu. Bukan untuk kau susah hati di sini, bahwa Tuhan mana sama saya, bahwa Tuhan tidak mengizinkan hidup saya bersenang, saya harus menjalani hidup saya di sini susah hati. Bukan, saudara. Engkaulah orang-orang yang dipilih supaya Tuhan menyampaikan hidupnya kepada. Kalau di luar, ada waktu untuk konsentrasi situ dalam pekerjaan, anak muda, usaha muda segala macam. Kalau di tempat ini kan kerja bangun pagi, makan, olahraga, terus bergereja, pulang lagi gitu kan? Jangan kau jual narkoba di sini. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kau yang ada yang tahu, ataupun kalau ada yang tahu kenapa? Tapi ingat, mata Tuhan tidak akan bisa kau tutup. Dia tahu sampai kau keluar semut manapun, dia tahu sampai ke kedalaman hatimu, Pak. Dia tahu. Jadi kau bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada kepala lantas. Ada kalau kepada pegawai ketahuan,
Tuhan itu dia. Oh jangan bilang tambah lagi hukuman si hukuman itu. Tapi kepada Tuhan, tanggung jawaban kita adalah kebinasaan. Oh kebinasaan, kematian yang kekal. Ya, oke. Jadi di dalam Kisah 6 ayat 25 tadi terjadi sesuatu yang dahsyat saat pujian dan doa dinaikkan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera di hati Bapa dan di hati Paulus mengalir kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang lari, kesempatan tidak ada yang lari. Kenapa? Karena ada Tuhan. Yakinlah kalau kau mulai pagimu dengan bangun pagimu dengan doa memuji Tuhan, yakinlah kau pasti akan menjalani hari sehari itu dengan tenang. Bedakan dengan besok kau tak berdoa, jalani hari itu pasti kau lebih tak tenang. Ada aja gangguan, ada jenggot marah, ada. Yang kedua di sini disebutkan dengan melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera itu tak masuk logika, tak masuk akal. Dan masuk akal lah, bagaimana kalau kita di kegelapan, keluarga ada, anak kita di sekolah, nggak ada bayar sekolah, bagaimana bisa damai? Tapi Tuhan mengajarkan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa damai yang daripada itu melampaui segala akal. Mari kita lihat cerita kisah tentang murid-murid Yesus di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ ketika murid-muridnya ada dalam perahu sama Yesus nih, ada perahu, di perahu itu ada Yesus. Tapi murid-muridnya mengalami badai, mengalami badai yang luar biasa. Padahal di situ Yesus ada di situ sedang tidur. Murid-muridnya ketakutan, pastilah ini binasa, kapal ini tenggelam, pasti kami tidak akan selamat. Tapi puji Tuhan, mereka membangunkan Yesus. Artinya apa? Mereka mencari Yesus, mereka berseru, mereka bilang, Tuhan Yesus tolong aku di tempat ini. Kalau perahu sudah mulai, kalau kamu sudah nggak tahu lagi hidup kemana-mana, nggak ada harapan, masa depanmu kau nggak tahu, nggak tahu tujuan hidupmu. Adalah perlu kau membangunkan Tuhan seperti murid-muridnya. Artinya kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, hukuman aku seumur hidup, aku tak ada uang untuk membela aku tak punya uang untuk membuat hukumanku seumur hidup menjadi mungkin 5 tahun atau 10 tahun, aku nggak punya kekuatan apa-apa. Untuk itu kau perlu membangunkan Tuhan seperti murid-muridnya itu membangunkan Yesus. Kau datang sama Tuhan, jangan pakai sisa waktu. Ketika kau udah capek olahraga baru sore-sore berpulang kalau pakai prime time, waktu yang terbaikmu kepada Tuhan. Mana? Pagi-pagi atau tengah malam. Waktu di mana kau orang lain tidur, orang lain udah nyenyak, kau pergunakan waktu itu membangunkan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi oleh karena itu melampaui segala akal, minta pertolongan yang supranatural daripada Tuhan. Kalau kau minta pertolongan supranatural daripada Tuhan, berarti kau harus kenal Tuhan dulu. Kalau kau nggak kenal Tuhanmu dari mana supranatural, ini bukan beli salamin, ini bukan magic. Kalau udah nggak ada pertolongan dari yang lain-lain, nggak ada jalan keluar selain kau datang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, cari Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku tahu aku sudah salah, akan aku hadapi. Aku besok sidang Tuhan. Nggak tahu apa yang menjadi keputusan besok, tapi aku sudah berserah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, yang penting Tuhan bersama. Itu, kalau Tuhan tidak bersama kita, saudaraku, semua hidupmu pasti tidak akan nyaman, tidak akan ada kenyamanan, tidak ada ketenangan. Sekali kau sudah lepas dari sini bebas dan kembali ke rumahmu, di rumahmu pun tidak akan lepas dan tidak akan tenang. Bahkan kau menjadi pembuat gara-gara lagi. Kenapa? Kau suka marah sama istrimu. Mana nasi kau nggak nasi apa-apa, nggak kerja. Padahal kau sendiri di luar sana, kau udah tenaga
ya kan? Nah, melampaui segala akal dan pikiran kita. Jangan batasi pertolongan Tuhan dengan cara pikiran kita. Oh, kalau pertolonganku ini kayaknya kurang punya uang, bisa lagi. Nanti aku utangi lagi, itu cicil setelah keluar dari situ cicil apa? Apa utang duit? Itu pakai pikiranmu, pakai kekuatanmu, pakai apa yang ada padamu. Ternyata kau pinjam, nggak cukup, nggak selesai juga urus biaya atau kayak atau apa segala macam. Uangmu sudah habis berapa begitu. Tapi kalau andalkan Tuhan, Tuhan, nggak punya apa-apa Tuhan. Kalau aku tidak ada yang lebih, maka Tuhan, perjalanan itu terlalu lama. Di tanah terlepas. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan istriku? Istriku cantik Tuhan, tapi dipatok ayam aku ke mana Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada lagi kekuatan selain daripada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, karena pertolongan daripada Tuhan yang supranatural itu sesuatu yang di luar akalmu. Dari mana pertolongan ini? Kok bisa ada pertolongan kayak gini? Bagaimana bisa ada pertolongan? Tidak masuk akalmu, tidak pernah terpikirkanmu. Tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Dia memberikan pertolongan yang tak terkirakan. Ada di situ yang mengalami seperti itu. Tidak ada pertolongan yang pernah kita alami. Luar biasa, yes, yang tidak bisa kau dapatkan dengan kekuatanmu. Buat saudara yang lain, ayo, apa yang kau tunggu? Karena dunia ketika sudah masuk saat lain lagi, mau tunggu apa? Mau tunggu apa kalau kau tidak datang kepada Tuhan? Tidak ada lagi kesempatan, ya. Yang selanjutnya adalah di sini dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Kata memelihara di sini artinya menjaga. Kalau kalian tahu, kalau misalnya ada pintu sebuah gedung hebat dan gedung itu adalah gedung yang harus dijaga ketat, maka ada di pintu gerbang itu ada penjaga yang lengkap dengan seragam dengan senjata, tidak boleh orang masuk. Penjaga itu akan siap sedia untuk menjaga siapa saja yang masuk. Begitulah Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya Tuhan akan menjaga pikiran dan hati kita dari segala yang jahat-jahat di luar sana. Ada orang yang membuat kau marah, Tuhan akan bilang, jangan marah, suka-cita marah. Ada orang yang mengambil uangmu, atau ada orang yang mengambil celana ngancangmu, yang udah palsu dikasih sama istrimu, hilang. Ternyata dia pakai sama kawanmu dan kau tahu itu, kau tidak. Tuhan akan menjaga hati dan pikiran. Jangan marah, jangan berbuat dosa. Tuhan akan menjaga. Jadi tidak sia-sia kalau kita dekat sama Tuhan. Dia yang memelihara kita akan menjaga hati dan pikiran kita. Firman Tuhan Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam tempat kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kalau Tuhan beserta kita, saudara, apa yang kau takutkan? Sekalipun ini bukan bintang, sekalipun kau dipindahkan ke hutan Kalimantan, tidak ada bedanya. Karena di sana tidak ada orang yang kau kenal. Hutan kiri kanan hutan, tidak ada orang. Cuma bedanya kau bebas kemana-mana. Sepanjang kau bisa jalan, hutanlah itu. Apa bedanya tempat itu? Tapi di tempat seperti itu pun Tuhan akan menyertai engkau. Tandanya apa? Tenang hati, damai hati. Itu tandanya ada penyertaan Tuhan bagimu. Kalau hatimu sampai sekarang ini tidak tenang, rasa kusut, tidur itu susah, malam tidur susah. Orang yang tidak bisa tidur malam karena pikirannya jalan, Pak. Kekhawatiran itu berlebihan, ketakutan berlebihan, tak bisa tidur. Saya cuma mengingatkan isi otak kita cuma 1,5 kilo kalau dikeluarkan dan ditimbang. Oleh karena itu nggak mampu memikirkan yang 50 kilo. Gak usah kau pikirkan yang begitu, gak usah. Serahkan sama Tuhan. Tuhan aku pikir, aku tak akan lagi bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Umurku sudah segini Tuhan, pekerjaanku sudah hilang, keluargaku sudah menjauh, anak-anakku dari mana deh Tuhan? Istriku apa lagi? Gak ada yang menjumpai. Apakah Tuhan akan kujalani hari-hari bersyukur itu sampai keuangan yang kurang? Oh, pertanyaan begitu. Kalaupun Tuhan mengambilmu pulang di tempat ini,
pastikan engkau bersama Tuhan. Karena kita selalu akan pulang kan. Perkara kapan waktunya di mana itu ada ketentuannya daripada Tuhan. Ada catatan Tuhan. Masalahnya selama kita dikasih hidup, menjalani hidup, masalahnya apa yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan sini bagaimana mendapatkan damai? Di saat badai datang, yang pertama jangan terus-menerus mengeluh. Di saat masalah begitu banyak menimpa, jangan terus-menerus mengeluh. Apa yang kau ucapkan dari mulutmu itu akan menyenangkan engkau. Kalau mulut mengucapkan makian-makian, mengucapkan sesuatu yang buruk, itu akan menyenangkan engkau dan itu terjadi bagimu. Tapi kalau kau ucapkan sesuatu yang baik, sekalipun belum ada nyata, mungkin kau bilang esok sidang, hukumanku tidak sesuai dengan tuntutan yang lebih berat. Hukuman ucapkan. Karena kau akan dikenyangkan dengan ucapanmu. Jadi kemarin kami dari gereja kami karena hari pendidikan hari perempuan itu tidak berjalan. Jadi sebelum gereja kesukuan itu merayakan hari perempuan. Jadi setiap gereja-gereja kan akan melaksanakan perlombaan vokal grup gitu ya kan. Jadi ketika di gereja saya para wanita sudah hampir sebulan yang terus latihan. Saya latihan lebih dari minggu ini ketakutan yang ada. Ini bagaimana? Hasilnya bagaimana? Kalau grogi bagaimana? Inilah gitu. Saya bilang setiap selesai latihan katakan kita jual rasa. Ucapkan dengan mulut. Jangan bilang aduh gak juara lagi, aduh kayak mana lagi orang lain yang juara. Terjadi bagi kita saudara. Jangan ucapkan perkataan yang sia-sia, karena itu akan berbuahkan yang manis atau yang pahit bagimu, bukan bagi orang lain. Kalau kau keluarkan perkataan yang pahit, yang tidak baik untuk orang lain, itu yang tersenyum di sebelahnya yang apa itu? Kalau kau jahat, ya orang lain itu pasti kalau dihidup. Tapi engkau yang sudah mengeluarkan dengan kata-katamu, kau akan mendapatkan munculnya. Kalau kau mengeluarkan makian, besok pun makian tidak datang padamu saudara. Kalau kau hari ini tidak punya apa-apa, kalau kau hari ini tidak punya uang untuk membayar uang sekolah anak, ucapkan uang sekolah anak pasti tercukupi. Ada orang yang akan membayarkan Tuhan yang memurahkan. Apakah kau sanksi dengan perbuatan Tuhan itu? Apakah kau sanksi Tuhan bisa melakukannya? Cek. Makanya karena firman Tuhan, ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan itu hidup saudara. Firman Tuhan itu hidup. Kau harus alami. Apa yang kau lihat Tuhan itu luar biasa. Kalau kau lakukan itu, jadi kau cek aja sebulan lagi kita akan ketemu. Harus ada kesaksian. Kalau kau lakukan firman yang kau lakukan. Amin. Jadi rasa damai itu pada saat badai harus sudah katakan dalam firman di ayat 6 menurut kita Filipi 4 ayat 6. Jangan kau khawatir akan apapun juga. Kalau akan apapun juga berarti terhadap masalah sidang, keluarga, hubungan suami istri, keluarga, apapun juga saudara. Kalau apapun juga kita berhadapan sama Tuhan kita. Kalau yang berjanji ini adalah jangan khawatir ya, apapun juga nanti akan ada padamu. Kalau yang berjanji itu Ibu Roma, harus semua percaya. Karena kekuatan Ibu Roma terbatas dan cuma sebulan sekali. Tapi kalau Allah yang maha besar, Dia luar biasa, Dia akan memberikan padamu. Ada yang pernah di sini tahu badai tornado? Tornado itu kan yang bukan itu kan. Jangan pernah ada di Medan ya. Terlalu semua. Jadi kalau putar-putar itu mungkin kecil, tapi kalau besar, dia bisa anak kerbau, betul kan? Kerbau kan ternyata juga kan kemana yang dia putar kan? Itu putaran yang luar biasa, badai tornado itu. Tapi tahu kau, di tengah-tengah badai tornado ada yang disebut mata badai. Mata badai itu di pada tengah pusatnya, itu sudah mata badai di mana di tengah itu
angin, nggak ada apa namanya, tenang, nggak ada angin yang tenang, nggak ada yang mengakibatkan hancur dan segala macam. Tuhan mau menempatkan kita di mata badai itu saja. Sekalipun badai itu memberikan kiri kanan seperti badai tornado, sama Tuhan kita akan ditempatkan di tengah-tengah di mata badai itu, sehingga kita aman, Pak. Aman di tengah-tengah. Ada Yesus di situ. Sehingga orang kemudian masalah kok usahakan kok tenang-tenang hari sekarang, kok tenang-tenang hari. Karena ada Tuhan bersama. Bukan karena ada hamba Tuhan yang menjadi coachingmu, enggak. Karena Tuhan yang menemani, memberi kekuatan, biar kau pesek, biar rambutmu keriting-keriting, biar kau tidak orang katanya kau tidak ganteng, orang katakan kau jelek kali. Tapi mana Tuhan? Kau luar biasa. Mungkin orang bilang salah itu luar biasa, gak terampuni, gak ada yang jahat dari kau, kata orang, kata dunia. Tuhan bilang, anakku, perhatikan, masih ada nafas, kakimu masih berjalan, tanganmu masih berjalan, matamu masih bisa lihat. Itulah tandanya aku masih mencintaimu, memberikan engkau kesempatan untuk bertobat, untuk datang kepada. Jangan kau bilang Tuhan kamu masih. Tandanya itu kau pulang nanti, kau melangkahkan kakimu dari sini keluar, kau sadar kakimu itu bergerak bebas. Amin. Oleh karena itu, sebelum kita tutup firman Tuhan, saya mau semua yang merasa ada sini yang punya badai ini, ada sini yang punya masalah. Kami yang datang pun penuh dengan masalah, tapi kami memilih apa yang terbaik. Karena masalah selama kita hidup tetap ada sampai kita selesai masuk dalam dua kali tiga. Itu nggak ada masalah lagi, karena kita tidak ada. Tapi selama kita masih hidup, jangan bilang nggak ada masalah. Bahkan ketika kau jadi baik, ketika kau bertobat, ketika kau tidak berbuat jahat, ketika kau tidak melakukan hal yang jahat, yang hari kau berdoa, yang hari kau gereja, yang hari perkataan baik dari mulut, tetap juga kau mengalami masalah. Kenapa? Karena lewat masalah kau mengenal Tuhan. Kalau enggak kita kebablasan, keenaan. Tapi kalau dengan ada Tuhan bersama kita, apa yang kau lakukan? Aku telah mengalahkan dunia. Artinya aku telah mengalahkan masalah-masalah. Apa masalah? Apalah persoalanmu? Aku lebih besar, kata Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Itu luar biasa artikelnya. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Oleh karena itu, ayo, mari kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Gak ada pribadi yang lain selain namanya Yesus. Karena hanya dengan Yesus begitu banyak keajaiban sampai dengan hari ini yang akan bisa kau alami. Jangan hilangkan kesempatan. Jangan biarkan hari-hari berlalu hanya untuk melalui hari-hari makan, tidur, datang dari jangan. Tuhan inginkan selama engkau di tempat ini, fokus yang pertama, kerjakan apa yang baik yang bisa kau kerjakan. Apa yang baik? Sikapmu jadi lebih baik, perkataanmu lebih baik. Tinggalkan semua yang tidak baik. Tiap hari. Ketika engkau selesai sekolah dari tempat, maka kau akan lihat pribadi yang lain yang Tuhan tidak ada. Terlalu banyak orang-orang yang ada di lapas dan hutan yang keluarnya menjadi hamba Tuhan luar biasa, menjadi pemimpin luar biasa, menjadi pengusaha yang luar biasa, menjadi orang yang hebat. Terlalu banyak. Saya 16 tahun sudah di lapas dan hutan. Tidak semua kuliahnya hancur. Bahkan dengan mataku sendiri, ketika aku datang, ketika dia keluar dari rumah, dari lapas, pulang sampai ke rumahnya, dia doakan saya bersama mama di rumah. Saya datang, Bapak tahu rumahnya itu mau rubuh di pinggir rel, rumahnya itu sangat kecil, sangat sederhana, SSSS. Tapi
Tidak lama setelahnya. Jadi saya tadi ke narkoba ya, uangnya bukan narkoba lagi karena dia masuk dari narkoba. Sudah tahu 7 tahun. Tapi setelah dia menjalani pekerjaan yang halal, menjual ikan, kau tahu dia bisa beli mobil gede, dia bisa belikan uang gedung tinggi, atapnya itu aman. Tidak lama, enggak lama Pak, hanya 2 tahun. Mau kosan sekarang berarti sekolah enggak, membaca tidak, nggak bisa baca, nggak bisa baca. Kau lihat penyataan Tuhan, orang yang terhina sekalipun, kalau kau datang sama Tuhan, maka Tuhan akan membuat kau indah. Biasa. Jangan dengarkan perkataan orang-orang sekeliling. Jangan perkatakan ketika kau keluar dari sini, itu kan nonton anak ikan. Tuhan tak bilang itu. Tuhan yang bilang, anak itulah anak yang sudah kupulihkan lewat dari sekolah dulu kamu. Lanjut terus. Lalu kita duduk, kita akan mempraktekkan dengan satu tindakan, ya. Perkataan yang pertama akan kau sebutkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Yang kedua yang akan kau lepaskan, yang akan kau katakan lepas apa yang kau lepaskan. Marah, kemiskinan, apa yang kau lepaskan. Lepas apa yang kau lepaskan. Apa yang kau lepaskan. Itu yang kau katakan. Oke? Pakai mulut. Tapi perkataan pertama kau jaga dari sejahtera pakai kalimat sejahtera sama dan paham lepaskan tolak kemiskinan, aku lepaskan kemarahan. Bisa? Ya, ada yang lepaskan. Tes. Ada nafas banyak. Lantar lepaskan. Bisa? Ada nafas? Karena kenapa seperti itu? Ingat ya, kalau kalian tahu nggak kalau ada orang susah, kenapa ada orang susah begini? Ya, ada gitu kan? Kalau orang susah kan, ada gitu kan? Kalau kita pernah, itu dia mau melepaskan beban, tapi sebenarnya kau dia lupa. Ayo sekarang kita lepaskan. Ayo, dulu dengarkan. Mari kita praktekkan firman Tuhan supaya kita lepas dari itu. Kita alami aja. Pikirkan apa yang mau lepaskan. Gak usah keluar dalam hati itu atau ucap apa yang dulu sedikit. Dua, tarik nafas. Damai sejahtera. Lepaskan, lepas engkau butuh dari hidupku. Saudara, tarik nafas. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah bersamaku. Lepas kemiskinan. 1 kali lagi. Tarik nafas, damai sejahtera Allah bersamaku. Lepaskan kebodohan. Sudah? 3 kali, tak boleh melepaskan kau dari